Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Natal, NIM 201017175, kelas A2 Ekonomi Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami strategi pengembangan produk dan tahapannya. Yang pertama, yaitu pengembangan produk termasuk dalam proses perusahaan yang dilakukan pada produk yang sudah ada sebelumnya, sekaligus sebagai proses mencari inovasi guna menambah nilai terhadap produk lama dan mengkonversikannya ke dalam bentuk produk tersebut. Dengan dilakukan pengembangan produk, itu artinya perusahaan sudah paham dan mengetahui terkaitnya kebutuhan juga keinginan pasar. Dan untuk memberikan nilai yang maksimal bagi para konsumen. Tak hanya itu, hal tersebut juga bertujuan untuk menangkap persaing perusahaan dengan cara memilih produk yang inovatif, kemudian juga produk yang telah dimodifikasikan dan dimiliki nilai tinggi, baik itu dalam hal desain, kemasan, ukuran, dan lainnya. Yang kedua, pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengembangan produk, memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan dan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Yang ketiga, tujuan pengembangan produk dalam perusahaan adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang modifikasi, serta mempunyai nilai yang sangat tinggi, baik dalam desain, warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lainnya. Yang keempat, jenis pengembangan produk. Yang pertama, memperbaiki produk yang sudah ada sebelumnya. Hal ini berarti perusahaan harus menggunakan fasilitas serta teknologi yang sudah ada untuk menciptakan inovasi baru dan memperbaiki produk lama. Dengan menggunakan cara ini, perusahaan tidak akan mendapatkan resiko yang besar, sebab mereka hanya perlu melakukan perubahan secara penyeluruh. Yang kedua, memperluas lini produk dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada. Kamu juga bisa menambah di produk baru. Seperti contohnya kayak kita menambah merek baru. Yang ketiga, menambah produk yang sudah ada. Dalam ini produk perlu menambah serta memberikan variasi pada produk yang sudah ada sebelumnya. Kemudian memperluaskan segmen pasar dengan cara melayani berbagai jenis konsumen yang mempunyai selera yang berbeda. Yang keempat, meniru atau memodifikasi strategi kompetitor. Cara ini bisa dilakukan dengan meniru strategi dari kompetitor yang dianggap akan menguntungkan, misalnya tentang penetapan harga. Yang kelima, menambah lini produk. Biasanya perusahaan akan membutuhkan dana yang cukup besar dalam proses pembuatan produk baru yang tidak berkaitan dengan produk yang sudah ada, sebab produk yang sebelum pernah dibuat dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pembuatannya memerlukan dana yang cukup besar. Pertanyaan kelima, tahapan dan proses pengembangan produk. Yang pertama, menciptakan ide atau gagasan.
Menciptakan sebuah ide dari produk baru merupakan tahapan pertama yang perlu dilakukan dalam proses. Semua ide itu harus bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, sehingga pada proses ini akan ada banyak ide yang terbuang setelah melewati berbagai macam syarat kelayakan dari suatu produk. Yang kedua, penyaringan ide atau gagasan. Tahap selanjutnya yaitu penyaringan ide. Setelah melakukan tahapan penciptaan, perusahaan perlu melakukan penyaringan terkait ide produk yang sudah diciptakan. Penyaringan tersebut dilakukan dengan tujuan supaya perusahaan bisa memperoleh ide yang berkualitas agar nantinya bisa diproses ke tahap selanjutnya. Hal ini juga berguna untuk mengurangi biaya produksi, meminimalkan risiko gagal, dan juga untuk memilih ide produk yang dianggap layak dan dapat diproduksi oleh perusahaan. Yang ketiga, pengembangan serta pengujian konsep. Setelah mendapatkan ide produk dari penyaringan di atas, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengembangkan ide tersebut serta menguji konsep produk yang baru. Konsep ini merupakan sebuah hasil dari usaha pengembangan atas beberapa ide yang sudah dipilih, di mana konsep produk tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat lebih dipahami oleh target pasar yang ada di dalam segmen tertentu. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Ketika sudah menentukan untuk memilih produk baru, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun dan mengembangkan strategi pemasaran. Strategi tersebut harus dikembangkan dan dimulai dari awal, mulai dari perilisan produk ke pasar sampai tersebut dapat disebut oleh konsumen. Sekian penjelasan video dari saya tentang materi memahami strategi pengembangan produk dan tahapannya. Terima kasih, selamat siang.